Ada pulang kerja? Belum, Pak. Di kamar apa di tempat kerja? Kayak di kamar. Saya di kamar. Belum pulang kerja. Oke, kita mulai perkuliahan di sore hari ini dengan waktu yang tidak panjang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mereview kembali materi perkuliahan dari kemarin. Nah, oke, saya review kembali kaitan dengan memori di sistem komputer. Bahwa di sistem komputer itu hierarki memorinya adalah seperti yang ditampilkan di gambar. Nah, register itu adalah memori yang ada di prosesor, terus di bawahnya ada cache, dan di bawahnya adalah main memory atau internal memory, kemudian ada disk cache, kemudian ada magnetic disk. Magnetic disk ini biasa juga disebut dengan external memory. Semakin ke bawah itu tingkat kecepatan aksesnya semakin lambat. Yang paling cepat adalah di register, cache, kemudian internal memory. Kemudian semakin ke bawah juga harganya adalah semakin murah. Karena itu kaitannya nanti dengan perangkat-perangkat elektronik. Nah, karena internal memory itu tidak bisa mengikuti kecepatan daripada memori prosesor, maka ada yang namanya cache yang di tengah-tengah antara memori register dengan internal memory. Nah, fungsinya cache ini misalkan dari si prosesor ingin mengakses instruksi atau mengakses main memory, kalau dia sudah ada di cache, dia tinggal langsung mengambil di cache memory. Kita mengimbangi dari kecepatan prosesor. Sama juga antara main memory, internal memory atau main memory dengan komunikasi dengan external memory atau magnetic disk. Nah, di situ juga ada cache antara main memory dengan external memory. Nah, fungsinya cache itu mempercepat proses. Jadi kalau dari sisi di register itu tidak harus mengambil apa yang dibutuhkan ke internal memory. Cukup mengambil di cache. Semakin ke bawah, kapasitasnya juga semakin besar.
Main memory disebut juga dengan internal memory, contohnya adalah RAM. Kemudian secondary memory atau external memory yang di bawah tadi, magnetic disk itu contohnya adalah hard disk, ada RAID, ada magnetic tape, ada CD, DVD, itu termasuk dalam external memory. Nah, kalau dilihat dari hierarki itu yang banyak berkomunikasi langsung dengan prosesor itu adalah cache dan juga internal memory. Jadi yang semakin bawah ini otomatis semakin jarang dibutuhkan oleh prosesor atau register. Ini berdasarkan lokasinya ada 3 jenis memori. Memori prosesor itu adalah register, kemudian main memory atau internal memory itu adalah RAM, dan external memory, hard disk, RAID, CD-ROM. Kemudian dari sisi fisik atau dari cara membuatnya, fabrikasinya itu ada 3 jenis, ada memori semikonduktor yang tersusun dari perangkat elektronik, ada kapasitor, transistor, itu adalah RAM, ROM, EEPROM, flash. Nah, itu disebut dengan memori semikonduktor. Sementara yang memori magnetik contohnya adalah hard disk, gate magnetik. Kemudian yang optical memory adalah CD, DVD. Nah, untuk metode cara pengaksesan dari memori sendiri ada 4 cara akses. Ada yang metode sekuensial atau berurutan. Ada magnetic tape, contohnya kemarin ada kaset tape. Nah, itu model aksesnya itu adalah berurutan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, nggak bisa langsung dari 1 menuju ke, pasti akan diulang terus. Namanya sequential access. Kemudian metode yang kedua adalah direct access, yaitu contohnya adalah hard disk, jadi dia langsung bisa menuju ke posisi track dan sektornya. Kemudian ada metode random, yaitu membandingkan antara address dan direct access, atau dia bisa mencari langsung ke alamat yang dituju. Yang metode random access, contohnya adalah RAM. Karena RAM itu kan penyimpanannya ada chip-chipnya itu, nah, chip RAM-nya itu. Jadi metode pengaksesannya dia bisa langsung mencari ke alamat di dalam IC. Kemudian yang keempat adalah metode asosiatif. Jadi, metode asosiatif ini contohnya adalah cache memory. Cuman ini biasanya kecil kapasitasnya. Dia bisa membandingkan isi dengan key-nya. Ada key. Nah, kemudian dari karakteristik sendiri ada volatile dan non-volatile. Volatile itu adalah apabila listrik mati datanya hilang, atau otomatis dia membutuhkan aliran listrik untuk dapat menyimpan data. Setelah listriknya mati, datanya akan hilang. Contohnya adalah RAM. Nah, RAM yang kita pakai, contohnya di komputer atau di handphone, itu sifatnya volatile. Jadi kalau mati dia akan reset. Dia akan kembali ke nol. Kemudian non volatile, yaitu bila listrik mati datanya tidak hilang. Dan bersifatnya permanen. Contohnya adalah EEPROM, flash, nah itu biasanya untuk menyimpan data-data sistem
data-data hardware. Ini contohnya BIOS, disimpan di memori ROM. Beda dengan hard disk ya, hard disk untuk menyimpan sistem operasi. Kemudian ada erasable dan non-erasable, yaitu yang bisa dihapus dan yang nggak bisa dihapus. Yang erasable itu contohnya EEPROM yang bisa dihapus dengan sinar ultraviolet. Kemudian ada EEPROM, itu electrical erasable, yang bisa dihapus dengan listrik. Kemudian flash, memori, dihapus dengan listrik. Kemudian yang non-erasable yang tidak dapat dihapus, yang sekali pakai. Itu ada contohnya ROM dan PROM, programmable ROM. Nah, kemudian RAM. Nah, RAM itu ada dua jenis RAM, ada static RAM, ada dynamic RAM. Kalau static RAM itu komponen utamanya adalah transistor, sementara kalau dynamic RAM komponen utamanya adalah kapasitor. Nah, static RAM ini yang biasa digunakan untuk sistem cache, karena komponen utamanya transistor itu otomatis secara kecepatan lebih cepat. Sementara untuk kapasitor itu lebih banyak untuk menyimpan data. Jadi secara kapasitas lebih besar. Nah, ini static RAM terbuat dari transistor. Kemudian daya operasionalnya relatif lebih besar. Ya, jelas harganya juga lebih mahal. Kemudian akses datanya sangat tinggi. Nah, efisiensi sistemnya lebih kecil. Yang secara kapasitasnya juga kecil. Nah, kemudian dynamic RAM itu dibangun dengan komponen utamanya adalah kapasitor. Kerapatan IC-nya besar sehingga kapasitasnya besar. Bukan rangkaian recycle. Saya jelaskan recycle. Harganya lebih murah. Kecepatan aksesnya lebih lambat dibanding dengan static RAM. Nah, ini recycle. Tadi ada RAM, ini ada ROM. ROM ini yang bersifatnya adalah non-volatile, jadi dia bisa menyimpan data tanpa ada aliran listrik. Nah, ini posisinya kalau pas posisi load dari komputer, sebelum operasi dari sistem komputer diaktifkan, maka isi dari ROM akan di-load terlebih dahulu ke dalam RAM. Itu yang namanya power on self test. Jadi data-data hardware, contohnya fabrikasi dari hardware, prosesornya, mainboardnya, busnya. Nah, itu semua data-datanya adalah disimpan di dalam ROM. Kemudian akan di-load ke dalam RAM untuk dicek diagnostik standar pada sistem komputer. Untuk memastikan komputer beroperasi sebagaimana mestinya. Ini belum masuk ke dalam sistem operasi. Ini masih pos ini sebelum masuk dalam sistem operasi. Jadi mengecek semua komponen yang dulu di dalam komponen komputer hardware-nya. Contohnya dari keluarga ROM, ada ROM, EEPROM, flash ROM.
Cell memory error correction. Nah, ini kerusakan-kerusakan yang atau error correction pada RAM. Jadi umumnya yang biasa terjadi di komputer itu kalau nggak bisa hidup atau nggak bisa masuk ke dalam sistem itu umumnya yang dicek dulu adalah RAM-nya dulu, apakah RAM-nya rusak atau slotnya itu kotor. Biasanya slot yang kotor juga bisa menyebabkan si RAM itu nggak bisa melot isi dari ROM. Jadi sama saja juga nggak bisa masuk ke dalam sistem. Karena RAM lah yang berfungsi untuk tadi POS tadi. POS. Nah ini power outset. Data-data dalam ROM ini akan di-load ke RAM. Kalau RAM-nya ini bermasalah, sistemnya juga nggak akan bisa jalan. Nah, RAM ini berperan penting dalam sistem komputer. Nggak bakal keluar apa-apa kalau RAM-nya rusak di sistem komputer. Jangan dulu cek ke hard disk, nggak mau cek ke mana-mana dulu. Pastikan dulu RAM-nya. Nah, RAM inilah yang berfungsi untuk ini POS tadi. Dan Oke, sekarang perkembangan dari memori. Juga sudah kita mulai perkembangan dari memori. Sekarang sudah sampai sejauh mana? Kemarin sudah, ini memori-memori zaman dulu, tidak terlalu fokus ke situ. Saya akan mulai di kita mulai di setelah perkembangan dari SD-RAM dari PC 100 ke PC 133. Nah, di sini di tahun 1999 memori SD-RAM PC 33 bekerja pada bus berfrekuensi 133. Jadi versi namanya ini PC 133 adalah 133 MHz. Dan access time sebesar 7,5 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,6 giga per detik.
Nah, walaupun PC133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz. Sebenarnya antara memori dengan kecepatan bus itu harus kompatibel. Makanya dalam sistem komputer itu antara prosesor, memori, bus itu semuanya harus kompatibel. Jadi harus kompatibel, makanya setiap muncul itu pasti ada muncul versi antara versi mainboard-nya, versi memorinya, versi prosesornya, itu harus kompatibel, sesuai. Kompatibel itu harus sesuai. Kalau nggak kompatibel ya nggak bisa jalan. Misalkan PC 133 dipasang di PC yang normal, nggak bisa jalan. Nah, ini contohnya RAM yang di SDRAM PC 133. Kemudian SDRAM PC 150 bekerja di 150 MHz. Di tahun 2000 tegangannya menggunakan 3,3 volt. Kemudian akses time-nya 13, jadi semakin berkembang dari tahun ke tahun itu kecepatan memorinya semakin besar. Nah, secara otomatis pasti mengikuti dari kebutuhan dari si sistem juga. Perkembangan dari konten juga semakin besar, entah itu konten grafis atau konten video, itu otomatis membutuhkan kecepatan memori harus mengikuti. Kemudian di tahun 2000, nah ini di tahun 2000, kemampuan memori meningkat 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjalankan instruksi setiap satu clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Jadi di tahun 2000 ini muncul yang namanya DDR RAM atau double data rate. Sekarang ini yang orang pakai itu adalah memori DDR atau double data rate synchronous dynamic random access memory. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masih SDRAM atau synchronous dynamic random access memory. Kemudian di tahun 2000 ini berubah menjadi DDR. Yang DDR ini mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Karena memorinya itu kan kalau di SDRAM itu hanya 1. Sementara kalau di DDR itu ada di sini ada 2. DDR tahun 2000. Dengan memori DDR, sistem bus dengan frekuensi 100 sampai 133 MHz akan bekerja efektif di frekuensi 200 sampai 260. Jadi peningkatannya 2 kali lipat dari sisi frekuensinya. Yang tadinya 100 meningkat menjadi 200 karena kan double data rate 2. Nah, ini DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP. Ini mulai muncul kartu-kartu grafis kecepatan. Kemudian di tahun 2003 itu muncul yang namanya DDR2 SDRAM. Karena pasti mengikuti dari kecepatan prosesor, walau sebenarnya enggak
perkembangan memori walaupun cepat juga nggak bisa mengikuti dari kecepatan prosesor. Jadi dari sisi kebutuhan listriknya juga menurun walaupun dia 2 data rate itu voltasenya hanya 2,5 volt. Yang di DDR tadi di 2,5, kemudian di DDR2 menjadi 1,8. Jadi peningkatan dari perkembangan RAM itu mengacu kepada kecepatan peningkatan kapasitas, kemudian penurunan voltase, dan kecepatan akses. Nah, 3 itu. Penurunan voltase dari ini, dan kapasitas, kemudian kecepatan si memori tadi, garis. Nah, ini adalah contoh di memori DDR2. Nah, kemudian di tahun 2007 meningkat lagi ke memori DDR3. Yang mungkin banyak kita pakai ya, memori DDR3. Ini kebutuhan dayanya berkurang sekitar 16% dibanding dengan memori di DDR2. Kalau tadi di DDR2 itu berapa? 1,8 volt, kemudian di memori DDR3 menjadi 1,5 volt. Sebentar, sudah masuk ada maghrib. Kita break dulu ya, karena di sini sudah adzan maghrib. Nanti kita lanjut lagi jam 6. Over sebentar nggak apa-apa, karena nanggung ya. Kita sholat maghrib dulu. Teman-teman udah masuk maghrib belum? Di BSD belum, Pak. Belum ya, Pak? 10 menit lagi mungkin. Jadi jangan molor ya nanti ya. Waktunya ya jam 6 kurang 5 menit lah kita mulai lagi.
Tes. Sudah pada masuk, teman-teman? Ayo, waktunya mepet. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di perkembangan RAM DDR3 SDRAM di tahun 2007. Itu kebutuhan dayanya berkurang 16%, jadi kebutuhannya sekitar hanya 1,5 volt. Lebih sedikit dibanding dengan DDR2 1,8 volt dan memori DDR 2,5 volt. Kemudian di tahun 2014 itu muncul yang namanya DDR4. Itu ya peningkatannya hampir sama, yaitu dari sisi voltase itu lebih kecil, terus frekuensinya lebih tinggi, kemudian kapasitasnya juga lebih besar. Nah, frekuensi ini ya mengacu pada kecepatan transfer data.
Itu di memori DDR4 itu kebutuhan voltasenya 1,2 volt dan 1,4 volt. Jadi ada dua versi. Jadi kalau di memori itu ada dua versi, yang memori biasanya tipenya ada DDR, tipenya DDR dan DDR-L. Biasanya ada L, yang L itu adalah low voltage. Nah, DDR4 ini tegangannya 1,2 volt, sementara di DDR3 itu 1,5 volt, jadi lebih rendah. Ini contoh memori DDR4. Nah, kemudian di tahun 2019, itu sebenarnya sekarang juga masih belum rilis kayaknya. Ini ada memori DDR5. Yang terbaru itu memori DDR5. Ini ya, kalau dari sisi kecepatan, pasti peningkatannya ada di 3 item tadi, ada penurunan tegangan atau voltase, kemudian peningkatan kecepatan. Ini transfer datanya sampai 5 giga per second. 5 per second. Nah, ini peningkatan dari perkembangan memori. Yang terbaru adalah memori DDR5, tapi kayaknya ini masih belum rilis. Ini awalnya di tahun 2019, tapi sepertinya kayaknya belum rilis sampai di tahun 2020. Tapi dari sisi infonya, kemarin saya coba cari-cari itu peningkatannya ya 3 itu tadi, 3 itu tadi, penurunan tegangan, peningkatan kapasitas RAM, kemudian peningkatan kecepatan transfer. Karena sebenarnya kalau penggunaan RAM ini juga tadi yang saya bilang harus kompatibel dengan perangkat yang lain. Contohnya sistem busnya juga harus kompatibel dengan penggunaan RAM. Ini memori DDR5 masih kayak gitu contohnya. Nah, kemudian kalau tadi perkembangan dari evolusi RAM, kemudian evolusi dari modul RAM-nya. Kalau di awal-awal modul RAM itu ada SIM, Single Inline Module. Artinya modul atau chip memori ditempelkan pada salah satu sirkuit PCB. Itu yang SD RAM. Jadi dalam satu modul RAM kan gini ya, RAM. Itu chipnya itu ditempelkan di satu sisinya saja. Satu sisi PCB. Beda dengan yang DDR tadi yang di dua. Ini namanya SIM atau Single Inline Memory Module. Nah, SIM ini banyak digunakan pada sistem prosesor 386 sampai generasi 486. Dari prosesor mana yang menggunakan memori model SIM atau Single Inline Memory Module. Kemudian ada RIM atau SORIM. Ini yang dibuat oleh Rambus.
RIM pada dasarnya sama dengan DIM dan SORIM mirip dengan SODIM. Nanti DIM ada di bawah. Rhombus ini memang terkenal di sisi kecepatan. Dan memorinya cepat panas. Nah, ini banyak digunakan pada platform Intel Pentium 4 sekitar tahun 2000 sampai 2002. Nah, ini tadi yang DIM tadi. Ya, yang paling umum yang kita kenal adalah RIM dan DIM. Kalau RIM itu single, kemudian kalau DIM itu dual inline memory module. Nah, DIM ini yang dipakai di memori DDR. Dalam satu PCB itu chipnya ditempel di dua sisi. Saling balikan. Hubungannya kan tadi sama kecepatan proses. Kalau misalkan di memori DIM, di memori SIM itu hanya satu kali proses, sementara di DIM itu dua proses bisa dilakukan bersamaan. Karena kalau dilihat dari chip memorinya itu memorinya berkebalikan di PCB. Nah, kalau SODIM, SODIM itu kepanjangan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Nah, ini kalau SODIM itu memori yang dipakai untuk laptop atau notebook. Kalau DIM itu digunakan untuk PC, sementara untuk SODIM itu digunakan untuk laptop. Nah, yang membedakan ya cuma panjang pendeknya kakinya saja. Yang panjang itu pasti untuk perangkat PC, dan yang pendek itu untuk perangkat laptop. Ini sebutannya adalah SODIM yang laptop atau Small Outline Dual Inline Memory. Ya. Nah, sudah selesai untuk pembahasan di memori ya, paling enggak teman-teman bisa kenal apa itu memori internal ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan di memori eksternal. Kalau ini tadi memori internal yang lebih banyak kita berbicara tentang RAM yang memori volatile, macam-macamnya sampai perkembangan generasi sampai yang biasa kita pakai sampai yang besok ke depan itu memorinya apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ya, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau nggak ada ya saya akhiri. Sebenarnya pengennya hari ini kita praktek, cuman karena masih melanjutkan pembahasan RAM ya mungkin kita sudah sampai di depan. Itu terima kasih teman-teman sudah bergabung di perkuliahan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti untuk materi dari minggu kemarin saya share di. Ya Pak, siap.